Sujud syukur, SK P3K sekarang diperpanjang sampai pensiun. Guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akhirnya dikontrak hingga pensiun. Para guru P3K sudah bisa bernapas lega karena tidak perlu perpanjangan SK P3K lagi berkali-kali. Aturan perpanjangan masa kerja P3K sampai pensiun ini telah diterapkan pada dua Pemprov yaitu Makassar dan Jawa Timur. Pada awalnya P3K di Makassar dikontrak dari 1 Juni 2023 dan akan berakhir pada 31 Mei 2025. Namun untuk saat ini SK tersebut sudah diganti menjadi kontrak hingga pensiun. Ketua Umum Forum Komunikasi ASN P3K atau FOKAP yang dulunya merupakan ketua dari FGH NLPSI, Etikus Trianingsih kepada JPNN.com mengatakan, "Alhamdulillah kawan-kawan guru P3K di Makassar dan Jawa Timur sudah menerima SK P3K hingga pensiun. Teman-teman guru P3K 2023 di Makassar SK-nya berubah menjadi 1 Juni 2023 sampai 30 September 2048. Keren banget wali kotanya," ujar Hetty. Tidak hanya itu, guru P3K yang masa kontraknya habis oleh Pemkot Makassar semuanya diubah tahunnya sampai usia pensiun. Selain dari Pemprov Makassar dan Pemkot Makassar, kegembiraan juga dirasakan guru P3K di Jawa Timur. Masa kontrak guru P3K dibuat hingga batas usia pensiun atau BUP. Isi dari SK di dua wilayah tersebut ternyata terdapat perbedaan. Jika di Makassar dituliskan tahun pensiunnya, namun di Jawa Timur langsung dituliskan pada usia 60 tahun. Awalnya guru P3K di Jatim masa kontraknya hanya 1 tahun 5 bulan. Namun setelah dievaluasi, kemudian terbit SK perpanjangan sampai pensiun dengan syarat evaluasi kinerja minimal baik. Untuk kedepannya, masa berlaku SK P3K hingga pensiun ini nantinya akan segera berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Namun sayangnya perpanjangan SK kontrak P3K ini tidak berlaku bagi P3K yang diangkat pada tahun 2024 ini. Nah, mengapa demikian? Nah, untuk kontrak hingga usia 60 tahun ini belum dapat diberlakukan untuk guru P3K pada tahun anggaran 2024. Karena apa? Karena mereka masih butuh penilaian kinerja minimal 1 tahun. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk dapat menjalani SK P3K sampai usia 60 tahun, maka diwajibkan evaluasi kinerjanya bernilai baik. Untuk P3K yang diangkat pada tahun anggaran 2024 ini tentunya belum mempunyai penilaian kinerja. Oleh karena itu harus menunggu dulu sampai 1 tahun ke depan untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Jadi teman-teman harus selalu diperhatikan bahwa penilaian kinerja ini sangat penting sekali untuk karir P3K, karena sudah kita tahu bahwa untuk penilaian kinerja ini akan sangat berpengaruh bagi ASN itu sendiri. Bisa saja ASN tersebut diberhentikan jika penilaian kinerjanya tidak berkinerja baik atau kurang secara berturut-turut, maka dia akan dapat diberhentikan. Namun juga dengan kinerja yang baik ini, teman-teman bisa memperoleh karir yang bagus karena bisa diperpanjang masa kerja kontraknya sampai dengan usia pensiun. Hal ini sejalan dengan Persatuan P3K RI yang meminta kepada DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ASN untuk menghapus diskriminasi, di samping menyetarakan P3K dengan PNS. Sebagai tindak lanjut hasil Kongres P3K se-Indonesia, DPP Persatuan P3K RI mulai kemarin tanggal 10 Januari 2025 akan mengajukan audiensi ke Komisi 2, Komisi 10, Kemendagri, Kemenpan RB, dan lainnya, kata Persatuan P3K RI, Teten Nur Jamil pada Jumat 10 Januari 2025 yang lalu. Dia membeberkan sesuai hasil keputusan Kongres 1 ASN P3K yang sudah diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Desember 2024, maka 23 daerah sepakat meminta
DPR RI dan pemerintah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa PNS dan P3K itu satu penamaan nomenklatur, yaitu aparatur sipil negara, agar di sini tidak terjadi lagi diskriminasi bahwa sepertinya terdapat kasta-kasta antara ASN, yaitu PNS dan P3K. Hasil dari kongres tersebut ternyata saat ini sudah ditindaklanjuti oleh dua daerah, yaitu untuk Provinsi Makassar dan juga Jawa Timur. Diharapkan nanti untuk daerah-daerah lain akan berkomitmen yang sama seperti Jawa Timur dan juga Pemprov Makassar, di mana untuk P3K-nya sudah diperpanjang untuk masa kerjanya sampai dengan masa pensiun. Namun sekali lagi, yang perlu teman-teman ingat adalah syarat perpanjangan adalah penilaian kinerja minimal baik. Jadi tidak otomatis. Ini sesuai dengan informasi dari teman-teman guru P3K, ungkap Hetty Pustrianingsih menambahkan. Dan ini juga sejalan dengan PP Manajemen ASN yang memang sudah dirancang bahwa nanti untuk penilaian kinerja untuk ASN adalah melalui evaluasi kinerja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan paparan untuk RPP Manajemen ASN yang nanti akan segera disahkan. Di sini teman-teman bisa dilihat untuk pengelolaan kinerja, kondisi saat ini yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya RPP Manajemen ASN ini adalah evaluasi kinerja pegawai belum dikaitkan dengan capaian kinerja organisasi. Nah, di sini juga yang kedua, tidak ada konsekuensi tertentu bagi pejabat penilai kinerja yang tidak melakukan pembinaan kinerja kepada pegawainya. Dan yang selanjutnya, evaluasi kinerja ini dilakukan secara tahunan. Nah, coba kita lihat bagaimana ketika penilaian kinerja ini nanti pasca disahkannya RPP Manajemen ASN ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan juga bisa bandingkan dengan kolom yang sebelah kiri, yaitu yang kondisi saat ini. Ini yang sebelah kanan adalah kondisi nanti setelah ditetapkannya RPP Manajemen ASN, yaitu sudah mulai berlakunya di tahun anggaran ini. Nah, yang pertama bisa kita lihat bersama bahwa evaluasi kinerja pegawai nantinya akan dihubungkan dengan capaian kinerja organisasi. Dan yang kedua, pejabat penilai kinerja wajib melakukan pembinaan kinerja pegawainya melalui ongoing feedback. Jika pejabat penilai tidak melakukan, maka ada konsekuensi tertentu. Dan yang ketiga, bahwa evaluasi kinerja ini dilakukan periodik dan tahunan untuk nantinya dihubungkan dengan pemberian penghargaan dan pengakuan. Nah, di sini bedanya kalau untuk yang sedang berjalan sekarang ini tidak ada kaitannya, tidak ada implikasinya terhadap penghargaan dan pengakuan. Namun nanti setelahnya kinerja ASN itu akan berimplikasi dengan pemberian penghargaan dan juga pengakuan. Nah, ini teman-teman saya berikan dulu bocoran untuk RPP Manajemen ASN. Ini sebenarnya masih confidential dan tidak boleh di-share sebelum nanti untuk RPP Manajemen ASN-nya itu disahkan. Jadi untuk pemberhentian teman-teman bisa lihat di sini untuk kondisi existing, yaitu kondisi yang sekarang, bahwa tidak ada pengaturan tentang pemberhentian karena tidak berkinerja. Teman-teman harus di sini dicermati baik-baik untuk saat ini dan kemarin-kemarin yang mungkin teman-teman lihat bahwa untuk evaluasi kinerja itu tidak berimplikasi terhadap pemberhentian. Namun nanti teman-teman bisa lihat ini di yang sebelah kanan untuk konsep RPP Manajemen ASN ini. Nantinya seluruh ASN baik yang PNS maupun P3K maupun P3K paruh waktu akan bisa diberhentikan jika tidak berkinerja. Nah, syarat tidak berkinerjanya itu seperti apa? Kita lihat baik-baik. Yang poin A adalah predikat kinerja tahunan pegawai bernilai kurang 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau nanti teman-teman itu untuk penilaian kinerjanya itu kurang selama 2 tahun berturut-turut, nanti teman-teman ini ASN baik PNS maupun P3K bisa diberhentikan. Dan yang kedua, yang bagian B, predikat kinerja tahunan pegawai bernilai cukup 3 tahun berturut-turut. Nah, tidak hanya kurang saja ketika untuk
teman-teman ini mempunyai penilaian kinerjanya itu cukup untuk 3 tahun secara berturut-turut, maka teman-teman bisa jadi akan diberhentikan. Jadi perlu diingat-ingat teman-teman, untuk menjadi ASN di masa pasca Undang-Undang ASN yang nomor 20 tahun 2023 ini diberlakukan dengan nanti disahkannya RPP Manajemen ASN, maka teman-teman ini sudah harus sangat berhati-hati karena kita dituntut untuk berkinerja baik, tidak seperti ASN yang dulu. Yang penting datang, tidak bekerja, tidak apa-apa mendapatkan gaji. Namun sekarang teman-teman harus akan selalu dinilai, dan penilaian kinerjanya itu tidak hanya tahunan tapi ada 4 kali penilaian dalam 1 tahun. Namun jangan khawatir, bagi teman-teman yang berkinerja baik ataupun sangat baik, nanti hasil kinerja ini akan berimplikasi terhadap keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman peroleh. Yang pertama adalah insentif atau bonus. Nanti hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar penentuan insentif atau bonus pegawai. Jadi nanti di masa yang sekarang ini, nanti setelah disahkannya RPP Manajemen ASN, nanti antara orang yang berkinerja bagus dengan yang tidak itu akan berbeda. Yang berkinerja baik tentunya nanti akan mendapatkan bonus-bonus dari pemerintah atau insentif, sedangkan yang tidak berkinerja itu nanti akan bisa mendapatkan sanksi-sanksi sampai juga dapat diberhentikan. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, jika penilaian kinerja ini baik atau sangat baik, yaitu nanti akan adanya penyesuaian gaji pegawai. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian gaji pegawai. Makanya nanti kalau sudah single salary, nanti untuk teman-teman yang berkinerja baik akan bisa melejit, akan berbeda. Meskipun pangkatnya sama dengan teman-teman yang ASN lain, tapi yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja tentunya akan dibedakan di sini. Dan yang ketiga adalah adanya pengembangan karir dan pemberhentian. Nah, di sini hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai talent class pegawai. Nantinya seperti yang mungkin sudah teman-teman dengar, bahwa nanti setiap instansi itu akan ada yang namanya talent pool. Jadi talent pool ini nanti setiap instansi itu harus punya, di mana talent pool ini merupakan wadah bagi pegawai-pegawai yang mempunyai prestasi yang sangat baik, yang nantinya dapat diakselerasi, dimutasi untuk ketika dinas setempat ataupun nanti dinas lain membutuhkan talenta-talenta yang mumpuni untuk dijadikan misalnya untuk peningkatan karir, dibutuhkan untuk para JPT dan lain sebagainya, nanti diambilnya dari talent pool ini. Nah, sekian dulu informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasi. Salam pejuang ASN.